Bang, kalau udah dipupuk pembuahan selama 4 kali, udah nggak dipupuk lagi, Bang. Iya, nanti prosesnya nanti. Jadi kita langsung proses eksekusi, yaitu pemangkasan. Yang seperti saya jelaskan saat ini, pemangkasan itu di perbatasan warna saja. Kita cari tersier, kita lihat. Nah, perbatasan warna itu kita agak ujung sedikit, dicari bat yang bagus, kita potong di situ. Ya. Mas, punya saya Jupiter tetapi daunnya kecil-kecil, enggak normal, apa pengaruh ya? Batang bawahnya ada 3. Nah, ini juga begitu. Saya rekomendasikan untuk teman-teman menanam tanaman anggur dengan 3 primer. Ya, 3 primer, ini berat. 3 primer berat, teman-teman. Ya. 3 primer berat. Kenapa? Langsung berbagi dari bawah, itu langsung berbagi. Kalau teman-teman hanya dipelihara 1, nutrisi akan fokus. Ibarat teman-teman ini bikin saluran air. Saluran air dari pangkal sudah dibagi, nanti menang-menangan. Mana yang menang yaitu dia lemu bagus. Yang kalah ya kalah. Berbeda kalau dari pokok saluran air itu kita kasih irigasi 1, itu tekanan air akan kenceng. Tekanan air akan kenceng, akan mengalir sampai ke atas, itu bagus. Ya, seperti itu. Makanya sering saya sampaikan, menanam tanaman anggur primer tetap 1. Kalau sekunder mau 3, mau 4, itu boleh. Kalau memang primernya sudah mampu. Ya, jangan dipecah di bawah. Kalau dipecah di bawah, nutrisi sudah terbelah. Ya, seperti itu. Ya, solusinya saran saya, potong 1, potong dua-duanya. Sisakan 1 yang paling bagus. Sisakan 1 yang paling bagus, nanti pertumbuhannya kamu akan tahu. Seharusnya batang primer itu sudah segede ini, karena dibagi 3, jadi kecil-kecil. Lakukan pupuk pertumbuhan etalase 1. Gunakan pupuk pertumbuhan etalase 1. Biar apa? Biar pertumbuhannya bagus, nanti di pruning, pondasem pruning. Biar keluar tersier baru dengan kondisi sehat, itu biasanya daun akan lebih bagus. Ya, kalau teman-teman menggunakan greenhouse itu bagus, gampang. Tetapi kalau di lahan terbuka harus momennya itu harus tepat. Momen yang tepat gimana, Bang? Jangan sampai kehujanan. Ya, ketika kita membentuk cabang tersier, pondasem pruning, kehujanan gagal, teman-teman. Ya, kehujanan itu gagal. Akhirnya pertumbuhannya jelek, tidak aman. Seperti itu. Etalase 1, Mbak Titin. Etalase 1. Pupuk pertumbuhan. Nanti 1 pieces dilarutkan dengan air 8 liter. Ya. 1 paket isinya 4. 1 paket isinya 4, 1 pieces dilarutkan air yaitu 8 liter. Kalau kehujanan kasihan ya Bang Al, takut pohonnya kedinginan, nggak ada yang nyelimuti. Jadi daun-daun mudanya sudah Anggur saya 3 minggu belum dikasih pupuk pemanis buah lagi, Bang. Apa boleh saya lanjut pupuk pemanis buah? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau kemarin telat, nggak apa-apa. Yang penting nanti di masa-masa pengisian buah itu dimasukkan. Biar apa? Biar rasanya nanti lebih manis dan buah itu juga lebih bagus. Jangan sampai tanaman teman-teman kondisi berbuah itu tidak dipupuk, teman-teman. Ya, tidak dipupuk, kasihan. Kasihannya apa? Kasihannya nanti habis berbuah itu mengenaskan. Ya, habis berbuah mengenaskan. Kalau teman-teman dipupuk itu tetap pertumbuhannya bagus, nanti mau membuahkan lagi juga lebih mudah. Jadi kalau teman-teman ya menanam itu tetap, apalagi menanamnya di pot. Kalau di pot teman-teman hanya disiram, kasihan itu tanaman. Ya, kasihan. Kalau nanam di tanah masih lumayan. Dia itu masih punya usaha dan upaya untuk mencari. Tetapi kalau di pot mau mencari kemana? Sudah terbatasi perakaran mereka.
Pupuk pemanis buah etalase 3. Pupuk pemanis dan pembesar buah ada di etalase 3. Ya, buat teman-teman ya, pupuk ini satu paket isinya 6. Satu paket isinya 6. Kalau untuk memupuk tanaman anggur yang sedang berbuah, ya, gunakan satu picis dilarutkan dengan air 5 liter. Bang, bisa nggak tersier cuma 1 meter? Ya, kalau memang darurat nggak apa-apa. Ya, kalau memang masalahnya sudah mepet bang, sudah mentok bang, coba aja nggak apa-apa. Tetapi ini bukan untuk varian Taldon. Kalau untuk varian Taldon gagal. Kalau anggurnya dibungkus pakai plastik boleh nggak bang? Saran saya tetap ada lubang ya. Boleh, tetapi ada lubang. Kalau di lahan terbuka malah saya sarankan pakai plastik. Ya, kalau di lahan terbuka saya sarankan pakai plastik. Kenapa? Karena ketika hujan, buah itu tidak langsung terkena air hujan langsung. Pas lebaran kemarin sungguhan ya anggurnya. Lu sungguhan lah kok. Panen, ini saya potong aja sudah keluar buah. Ini sungguhan. Ya. Satu pohon kemarin itu dapat hampir 12 kilo. Itu tidak saya hitung yang pernil-pernilnya. Ya. Udah contohnya bang. Ada contohnya ada. Nanti buat teman-teman kalau tertarik itu saya ini kok ya. Saya fotokan, saya cari halalnya aja lah teman-teman ya. Nanti juga kita bisa bicara dan kita bisa ini kok ya. Nanti saya bantu ya, pokoknya saya bantu. Ya buat teman-teman selagi membutuhkan saya ketika menanam tanaman anggur itu saya bantu. Saya itu kalau orang beli bibit dari saya itu saya pantau. Selagi teman-teman kepengen masih membutuhkan pikiran saya, membutuhkan informasi saya bantu. Jadi nggak apa-apa bang pakai naungan bang, takutnya habis daunnya gosong semua. Jadi nggak apa-apa, kalau nggak pakai naungan itu resikonya banyak teman-teman. Kita nggak bisa membuahkan tanaman anggur kita terus menerus. Ya, modalnya juga sebenarnya lebih gede kalau nggak pakai naungan. Modalnya apa? Penyemprotan. Kita harus semprot terus fungsida setiap 1 minggu, jangan sampai telat. Ya, jumlah tersier 8 sampai 4 tersier subur pertumbuhan tapi 4 lagi setak. Solusi mas, solusinya gini aja, itu kan nanti di pembuahan aja lah. Kalau sudah begitu nanti di pembuahan aja, itu biasanya bisa dipotes, yang setak dipotes biar mata batnya nanti pecah, melanjutkan pertumbuhan. Secara otomatis yang 8 ini harus dihentikan pertumbuhannya. Bagaimana cara memberhentikan pertumbuhan? Ya kita potesin. Ya, kita batasin, keluar tunas air, kita potes di cara 2, potes. Nanti secara otomatis bat itu akan tumbuh. Bat yang tumbuh baru itu akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Pupuknya jangan lupa, etalase 1. Ya, insya Allah nanti bagus. Ya, Bang Jun, pupuk etalase 1. Itu merek apa? Mereknya ini merek lokal ya, Modern sama Merdeka. Ya, itu termasuk saya juga gunakan Merdeka aman kok ya. Saya gunakan Merdeka aman. Ini afiliat teman-teman. Aku itu kalau jual sendiri pabriknya jauh. Ya, kalau daerah-daerah seperti daerah-daerah Tangerang, daerah Jakarta itu kan banyak pabriknya. Karena di Jakarta itu pusat grosirnya di Jakarta itu ada. Jadi kalau saya harus kulaan dari Jakarta ke sini untuk merek Merdeka saja, saya nggak bisa harga segini jualnya. Ya, saya itu nggak bisa harga segini. Paling nggak saya jual itu harga di 50.000. Ya, makanya saya lebih baik afiliat aja lah daripada saya sendiri. Ya, karena kemarin saya sempat nego-nego dari pabrik. Itu mintanya segitu, sampai di sini dengan harga segitu. Akhirnya kalau saya jualan harus nanti belum potongan dari TikTok, dari ekspedisi dan lain sebagainya. Saya kan harus buang harga itu paling enggak 50 sampai 60 ribu. Ya. Lebih baik afiliat lah, nggak ribet tahu gitu. Ini aja, ya seperti itu. Ya, karena di saya itu Pemalang tuh cari di Semarang aja nggak ada pabriknya. Pabrik ada di daerah Malang ke sini lebih jauh lagi mahal. Jadi muter-muternya itu saya nggak bisa jualan sendiri. Jadi solusinya ya saya carikan, rekomendasikan untuk teman-teman afiliat seperti ini. Ya, kalau untuk Fatan mahal lagi kalau jatuhnya di saya. Kalau di saya Fatan, teman-teman itu per meternya bisa
55.000. Jadi ukuran 4 meter, lebar 1 meter itu bisa ketimpa 150. Enggak masuk. Makanya saya enggak jualan sendiri untuk plastiknya. Ya. Karena saya tuh kesana kesini jauh dengan pabrik. Ya, jauh dengan pabrik. Jadi buat teman-teman ya, kalau memang mengalami kesulitan dalam proses ongkir, kebanyakan yang mahal kan ongkir. Ya. Itu kalau sekitar 10 meter itu kan mesti habis hampir 10 kilo lebih. Ya. 10 kilo. Itu kalau daerah teman-teman daerah Aceh. Daerah Aceh 1 kilo berapa? 80. Mahal ongkirnya kan. Jadi untuk mempermurah ongkir, teman-teman diganti itu pengaturan jasa pengiriman. Jasa pengirimannya diganti kargo. Kargo itu biasanya murah. Ya. Biasanya murah. Coba teman-teman diatur sendiri itu masalah ongkir. Ya. Kalau masalah harga ini sudah bagus lah, ya. Double cordon bagus dari tunas air apa mata bat, Bang? Kalau bisa ya tetap bagus dari mata bat. Kenapa? Karena dari mata bat ini nantinya kan besar. Bagus. Biasanya kalau saya mau membuat double seperti itu, saya potong dulu. Setelah 2 meter saya potong. 2 meter saya potong, nanti batnya kan pecah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau bisa dari mata bat itu bagus. Nanti gede, sekundernya gede. Kalau dari tunas air ya tetap kalau kita disuruh memilih tetap bagus dari mata bat. Tetapi ada keterlambatan. Keterlambatannya apa? Keterlambatan dalam proses. Yang tadinya kalau dari tunas air kan cepat langsung tadi. Tapi kalau dari bat kan kita pasti istirahatkan tanaman itu tumbuh 1 bulan. Jadi tanaman itu selama 1 bulan tidak tumbuh. Dia akan fokus membentuk bat pecah itu tadi. Ya. Seperti itu teman-teman. Tetap kalau teman-teman bertanya, tersier pun kalau teman-teman bertanya, Bang, tersier dari tunas air sama tunas bat bagusan mana? Nah, pasti saya jawab bagusan dari tunas bat. Akan tetapi untuk mencapai proses itu nanti. Ya. Kalau teman-teman dari awal langsung memaksakan dari tunas bat, itu yang ada tanamannya malah kerdil. Ya, jadi kita gunakan tunas air dulu untuk menunjang pertumbuhan. Ya, untuk menunjang pertumbuhan, untuk menunjang pembentukan batang besar, sekunder besar, primer besar seperti itu. Kalau teman-teman ingin menjadikan tersier itu dari tunas bat kan secara otomatis tersiernya dipotongin. Ya. Sedangkan mau menumbuhkan tunas air itu, ya, sedangkan mau menumbuhkan tunas bat itu, saya sarankan kondisi sudah mencoklat, sudah menua. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang masih proses pertumbuhan, lebih baik kita gunakan proses apa? Tersier dari tunas air. Ini lebih cepat dan lebih cepat untuk berbuah. Nah, itu nanti bisa dilakukan peremajaan melalui pondation pruning. Nah, kalau teman-teman ingin membuat batnya itu pecah, berarti sisakan 1 mata bat dari tersier tadi, potong des. Nah, nanti kalau batnya pecah yang kita pilih bat. Kalau batnya nggak pecah, yang pecah kok di situ nggak apa-apa. Toh itu yang keluar bat nanti gede. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada tahapan-tahapan. Pembuahan juga demikian. Ya, teman-teman kalau kepengen mendapatkan hasil pembuahan pendek-pendek, jaraknya tidak jauh dari sekunder, itu nanti ketika tanaman itu sudah terbentuk, baik bentuk primernya dan sekundernya. Ya, intinya kita nikmati proses. Segala itu ada prosesnya kok, ada tahapan-tahapannya kok. Tetapi kebanyakan para edukasi, dia menjawab pertanyaan teman, tidak memahami perasaan teman yang bertanya. Kalau saya mencoba untuk memahami yang bertanya. Kalau yang bertanya ini seperti ini, kelihatannya dia masih pemula. Kalau dikasih ilmu gini nanti takutnya tanamannya rusak. Jadi saya sarankan setiap orang-orang yang masuk di lab saya dalam proses pembuahan pertama, saya rekomendasikan dengan sistem yaitu di mana? Di perbatasan warna.
Tersier itu ada kan warna coklat menjelang ke hijau. Nah, itu posisi bagus. Seandainya gagal pun tidak bikin frustasi, kita bisa melaju mundur sedikit.